Ke pasar malam beli kue bolu manis rasanya. Jika letih istirahatlah dahulu, rezeki itu takkan kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah, di video kali ini tuh aku lagi ngantarin ponakan ya teman-teman pergi ke pesantren. Jadi ponakan aku itu atau anak dari abang ipar aku itu dia memilih untuk masuk pesantren, dan ini kami tuh lagi pergi ngantarin gitu. Kami pergi tuh 2 mobil ya teman-teman, 1 mobil rombongan keluarganya abang ipar aku, dan 1 mobilnya lagi rombongan yang lainnya gitu ya, kayak aku gitu ya, Pak suami, terus juga ada kakak ipar aku gitu. Nah, seperti ini untuk suasana pondok pesantrennya ya teman-teman, bener-bener luas banget, masya Allah, tabarakallah. Aku kesini tuh udah 2 kali ya teman-teman. Kali kedua sama ini, dulu pernah sih sekali aku kesini cuman di malam hari, dan waktu itu aku ngantarin anaknya paman, dan masih waktu itu tuh masih dalam apa ya, aku tuh pacaran gitu ya sama Pak suami, jadi belum nikah gitu loh teman-teman. Jadi waktu itu Pak suami lagi nginap di tempat kerja, dan aku tuh bermalam gitu ya di rumahnya Pak suami buat nemenin calon mamer ya waktu itu. Jadi aku tuh diajak deh sama paman buat ngantarin anaknya gitu ya. Nah, ini tuh kami ceritanya lagi habis beres makan gitu ya. Cuman aku nggak banyak konten di sini teman-teman, karena udah riweuh aja dengan ngurus anak-anak dan juga udah capek aja di perjalanan. Karena memang ini tuh lumayan jauh gitu ya. Kami berangkatnya itu dari rumah sekitar jam 7 lewat apa setengah 8 gitu ya. Nyampe di sini tuh udah lumayan siang teman-teman. Ya mungkin sekitar 2 jam lebih gitu ya di perjalanan, atau 3 jam mungkin ya teman-teman, lebih kurang. Jadi lumayan jauh. Nah, itu tuh ya ponakan aku yang mau tinggal di pondok, dan ini tuh momen yang menyedihkan teman-teman. Perpisahan kayak gini tuh ya susah banget sih nahan air mata gitu ya kalau udah ngelihat perpisahan kayak gini. Dia tuh sampai dari rumah tuh udah wanti-wanti ya, katanya tuh jangan nangis ya, katanya kalau kalian nangis aku bakalan nangis katanya. Tapi ternyata memang nahan itu tuh susah banget gitu ya, dan akhirnya semua itu pada nangis juga ya. Semogalah keponakan aku di sini betah gitu ya untuk menimba ilmu, dan semoga setelah selesai nanti sekolah di sini ilmunya juga bakal bermanfaat. Amin. Nah teman-teman, ini setelah aku nyampe di rumah ya, ini tuh di malam hari sebelum sebelum anak-anak itu tidur lah gitu ya. Sebenarnya tadi kami nyampe di rumah tuh udah lumayan malam teman-teman. Nyampe di rumah itu maghrib gitu ya. Sampai di rumah langsung gercep mandi, bersih-bersih, karena memang udah bener-bener nggak tahan lagi capeknya, pusingnya gitu ya, terus juga gerah gitu ya. Jadi habis mandi gitu ya teman-teman, istirahat gitu ya, makan juga tadi itu cuman masak mie, makan sama-sama gitu ya, aku, anak-anak sama Pak Su. Kalau anak-anak sih makannya pakai sosis ya teman-teman. Kalau aku sama Pak Su tuh pakai mie yang diirisin cabai rawit gitu. Dan di sini tuh sebelum anak-anak tidur gitu ya teman-teman, aku mau masak aja karena badanku tuh sebenarnya udah capek teman-teman. Tapi kalau misalnya besok aku harus bangun subuh-subuh banget gitu ya, itu kayaknya bakalan takutnya kesiangan gitu ya, karena memang badan tuh udah capek. Jadi aku memutuskan di sini masaknya di malam hari aja sebelum jam tidurnya anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak itu kan tidurnya sekitar jam 10 ya teman-teman. Jadi ini tuh masih di jam 9 gitu ya. Aku mau gercep buru-buru masak biar besok pagi itu tuh kalau misalnya aku kesiangan juga nggak apa-apa gitu ya, karena kan aku udah masak, jadi tinggal bungkusin bekalnya Pak suami. Nah, di sini pokoknya kalian jangan salfok sama anak-anak ya. Mereka itu pinter-pinter banget lagi bantuin bundanya tuh teman-teman. Ini tuh sampai berebut-berebut gitu ya buat bantuin. Dan itu tuh sampai si kakak itu paling belakang itu dia kayak susah banget gitu loh teman-teman buat buat nyelip-nyelip ya di situ, karena badan dia itu kan lebih kecil ya daripada adek. Nah, di sini aku memasak pete ya teman-teman buat lauknya Pak suami. Ya masak, kalau misalnya masak menu gini-gini mah ya kalian itu tahulah ya teman-teman, menu masakan aku mah selalu simple gitu ya. By the way ini teman-teman tentang anak-anak ya, kemarin tuh ada yang nanya gimana sih cara ngebedain si kakak dan si adik gitu ya teman-teman secara fisik. Sebenarnya malah secara fisik mereka itu bener-bener berbeda teman-teman. Maksudnya kelihatan bedanya gitu ya kalau misalnya mereka tuh dilihat dari dekat gitu. Kayak misalnya si kakak itu badannya lebih kecil sedikit daripada adik gitu. Walaupun timbangan mereka itu bedanya cuma beda ons ya teman-teman, bukan beda kilo gitu ya. Itu tapi si kakak itu memang badannya itu lebih pendek dari maksudnya
si kakak tuh lebih pendek daripada si adik. Dan juga ya teman-teman, kalau misalnya si adik mukanya itu agak panjang gitu ya, kalau si kakak itu lebih ke bulat gitu. Dan kalau misalnya si kakak, dia itu punya 2 tai lalat teman-teman di pipinya yang sebelah kanan. Jadi dia tuh punya tai lalat ya, yang paling kelihatan itu di bagian pipi bagian bawah gitu ya. Tapi di dekat telinga itu juga ada satu, nggak dekat banget sih dari telinga, tapi ada juga situ satu, cuman nggak terlalu kelihatan. Yang paling kelihatan itu di pipinya teman-teman. Jadi kalau misalnya dari dekat itu ya kelihatan banget perbedaan anak-anak itu dari segi fisik gitu ya. Jangankan dari segi fisik teman-teman, dari segi sifat gitu ya, itu anak-anak tuh juga beda ya, walaupun mereka itu kembar ya, tetap aja mereka tuh pribadinya itu juga berbeda banget. Oke deh teman-teman, balik dulu kita ke videonya ya. Nah di sini aku itu lagi masak nih teman-teman, si petenya. Tapi kalau masak pete gini tuh nggak perlu lama-lama ya teman-teman. Cukup sampai dia tuh kelihatan udah agak mateng aja gitu ya. Karena kan pete ini cepet banget matengnya gitu ya. Dan juga kalau misalnya petenya ini kan udah agak tua ya kulitnya teman-teman, itu nggak dimakan ya kulitnya karena bakalan keras. Tapi kalau petenya itu masih agak muda gitu ya, itu kalau dimakan sak kulitnya juga nggak apa-apa teman-teman, itu rasanya tetap enak kok, paling agak-agak sepet-sepet sedikit lah gitu. Oke lanjut, di sini aku mau goreng ayam. Ini tuh ayamnya untung aja tadi tuh habis nyampe di rumah itu aku langsung kepikiran gitu teman-teman buat nurunin ayam gitu ya. Karena memang ayamnya kan aku taruh di freezer otomatis kan beku. Jadi tadi untung aja pas aku udah beres makan gitu ya, aku keinget kalau misalnya aku tuh mau masak malam ini. Jadi aku mau masak ayam gitu ya. Makanya tadi aku tuh cepat gitu ya nurunin si ayamnya gitu. Alhasil pas aku mau masak itu ayamnya udah bener-bener cair gitu. Dan di sini juga aku ngerebus air sekalian teman-teman, karena aku lihat ternyata air yang di dalam ember gitu ya buat minum ya itu ternyata udah menipis banget. Jadi mumpung di sini aku tuh inget gitu ya, aku langsung masak air aja. Takutnya besok kan Pak Sam itu pasti kerja bawa air yang lumayan banyak ya. Takutnya malah nggak ada air gitu ya. Jadi malam ini langsung gercep aku ngerebus air. Bahkan teman-teman kadang kalau misalnya ngerebus air gini tuh ya teman-teman, kalau misalnya pas keinget di malam hari gini, aku tuh bisa sampai 2 atau 3 ronde ya, tergantung kebutuhan air gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya aku udah masak air sampai 3 ronde gitu ya, biasanya kayak dalam 2-3 hari aku nggak masak air gitu. Nah di sini si ayamnya juga udah matang nih teman-teman, langsung aja aku tiriskan. Masya Allah sebenarnya badan itu udah bener-bener remuk ya teman-teman. Walaupun aku itu di di sana tadi gitu ya, di pondok gitu ya, tempat ponakan aku itu nggak ngapa-ngapain sih teman-teman, cuman ya kayak duduk-duduk nyantai nungguin doang gitu ya, makan gitu ya, rebahan, malah sempat tidur siang teman-teman di sana. Aku, anak-anak sama Pak Asu, pokoknya sama yang lain-lain tuh pada tidur siang teman-teman, karena kan kami bawa tikar gitu ya. Terus anak-anak juga aku bawain selimut mereka gitu ya, karena anak-anak itu nggak bisa banget tidur tanpa selimut. Jadi kalau misalnya perginya memang udah agak lama gitu ya, aku selalu bawa selimut anak-anak biar apa ya, biar mereka itu mau tidur siang teman-teman. Karena memang mempertahankan kekonsistenan anak-anak itu tidur siang memang agak susah gitu ya. Dan aku tuh udah berjuang banget selama ini buat mempertahankan mereka itu tidur siang ya. Aku nggak mau sia-siain dong gitu ya pas keluar gitu. Karena memang tempatnya juga memadai gitu ya, ada pondok-pondok gitu ya, aku bawain aja anak-anak selimut biar mereka tetap bisa tidur siang. Dan alhamdulillah sih walaupun pergi-pergi gitu mereka tuh tetap ya teman-teman tidur siang ya, walaupun cuma sebentar tapi setidaknya masih mau buat tidur gitu ya. Walaupun cuman leha-leha doang di sana, tapi nggak tahu kenapa badan tuh asli remuk banget rasanya gitu ya. Mungkin begitulah teman-teman, kalau misalnya tuh kita lagi dalam perjalanan gitu ya, atau pergi jalan-jalan kemana, itu sebenarnya capeknya bukan karena kita ngapa-ngapain gitu ya, mungkin karena capeknya itu ya capek perjalanan doang gitu, tapi badan tuh rasanya udah kayak remuk gitu ya. Masih mending beraktivitas di rumah teman-teman, capeknya nggak segitu banget gitu ya, tapi kalau udah perjalanan gitu Masya Allah kayaknya tulang-tulang punggung itu juga udah nggak lurus gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Nah di sini aku lagi numisin si sambelnya ya. Ini aku pakai cabai hijau aja, cabai muda, terus aku campur pakai cabai rawit sedikit ya. Tapi ini nggak terlalu pedes karena Pak suami itu juga nggak terlalu kuat banget sama pedes ya. Nah di sini aku tuh diaduk-adukin aja karena kan itu udah mateng. Aduh teman-teman, ngelihat menu kayak gini tuh rasanya aku tuh lapar banget lagi gitu ya. Karena kan tadi tuh cuman makan mie gitu ya. Memang sih pakai nasi juga, cuman dikit. Tapi kalau aku pribadi ya teman-teman, kalaupun aku tuh makan nasi tapi lauknya itu mie, itu cepet banget laparnya lagi gitu ya. Dan ngelihat menu kayak gini tuh aduh menggugah selera banget, tapi pengen makan gitu.
Maksudnya aku tuh jadi pengen makan gitu ya, tapi nasi malah nggak ada. Jadi pas aku masak ini tuh nasi juga lagi proses aku masak gitu ya teman-teman. Ya akhirnya ditunda deh makannya karena kan nasinya nggak ada ya. Tapi untung aja teman-teman nasinya itu nggak ada. Kalau nggak pasti aku bakalan makan lagi. Dan kalau misalnya kita itu makan sebelum waktu tidur itu sebenarnya kan kurang bagus ya buat kesehatan. Jadi alhamdulillah juga sih nasi itu nggak ada teman-teman. Kalau nasi ada aku yakin pasti aku udah bakalan makan lagi. Karena ya memang tadi itu juga nggak terlalu puas gitu ya makannya cuma pakai mie gitu. Oke deh teman-teman, masak-masak udah beres, langsung aja kita bersih-bersih pastinya ya, beres-beresin wajan-wajannya, terus di sini langsung ngelap-ngelap. Oh ya teman-teman, mungkin suaraku masih agak rada aneh ya teman-teman, masih bindeng banget. Pokoknya nggak tahu kenapa kalau pilek ini tuh memang agak lama gitu ya teman-teman untuk pulihnya gitu ya. Jadi mungkin beberapa hari ke depan gitu ya, mungkin suaraku masih bakalan kayak gini-gini aja gitu. Oke, ini dia menu kami hari ini teman-teman, menu buat besok ya. Alhamdulillah pokoknya udah lega kalau misalnya udah masak gini. Di sini langsung aja aku simpen ke dalam tudung saji ya teman-teman. Pokoknya langsung disimpan dan jangan sampai tutupnya itu kebuka ya. Karena di rumahku itu kalau tikus nggak ada teman-teman, ada ini tuh kucing. Kucing itu ya beneran deh kalau misalnya dia itu masuk ke dapur itu ya semuanya itu bener-bener diubrak-abrik gitu ya sama si kucing teman-teman. Jadi kayak bener-bener harus waspada sih kalau sama lauk-lauk gitu ya. Kadang tuh teman-teman kalau mau tidur lauknya suka aku pindahin gitu ke dalam oven. Kalian tahu kan ada oven aku yang di atas lemari plastik. Nah terkadang aku simpen di situ lauknya biar nggak dimakan sama kucing. Aku pikir teman-teman aku tuh udah masak nasi ya tadi, tapi ternyata baru ini nih aku mau masak nasi. Ya Allah, sampai lupa teman-teman aku isi videonya, mohon maaf ya. Ternyata habis aku tuh masak masak lauk gitu ya, baru aku tuh keinget masak nasi gitu. Karena memang tadi tuh kan aku habis masak gitu ya, terus aku tuh mau makan gitu, tapi aku lihat nasi itu nggak ada gitu ya. Ya Allah, aku sampai lupa isi video aku sendiri. Aduh, mohon maaf banget ya teman-teman. Nah ini dilanjut di keesokan harinya ya teman-teman, di keesokan paginya maksudnya. Nah ini aku lagi nyuci piring. Di sini baju aku juga udah beda ya, karena baju yang tadi malam aku pakai itu nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak gerah lagi gitu ya pas masak itu. Karena memang gerah dari perjalanan itu belum hilang teman-teman. Jadi ditambah masak itu rasanya baju tuh udah bau keringet lagi gitu. Jadi pas mau tidur ya aku ganti gitu ya pakai daster, dan paginya ya ganti baju lagi gitu deh teman-teman. Karena kan buat keperluan konten ya. Ini tuh Masya Allah cucian piring lumayan banyak. Seharian kemarin itu aku nggak yang ngonten gitu ya, cuman kayak cuman kayak ngonten di pondok doang gitu ya. Terus juga masak di malam harinya, terus juga nggak sempat nyuci piring karena kami perginya itu pagi banget teman-teman. Aku tuh standby-nya itu udah dari jam berapa ya, jam 5 gitu ya udah bangun. Aku tuh langsung makan buat aku sendiri gitu ya. Pokoknya langsung siap-siapin deh teman-teman, setelah selesai sholat subuh itu langsung aku nyiapin keperluan buat anak-anak gitu ya, kayak baju mereka aku bawa satu setel, pampers gitu ya, terus juga selimut-selimut mereka tuh juga pengen langsung aku kemas kan mereka tuh masih tidur ya. Pokoknya aku langsung ingat-ingat gitu ya kira-kira apa aja yang mau aku bawa gitu ya, kayak minyak kayu putih gitu kan, karena kan itu kalau buat perjalanan perlu banget. Jadi setelah aku beres ngurusin diri aku sendiri gitu ya, dan nyiapin perlengkapan, aku tuh langsung bangunin anak-anak gitu ya, terus langsung mandiin mereka teman-teman. Aku mandiin mereka tuh di jam 6 gitu ya, jadi langsung siap-siap gitu ya. Terus juga nggak lama tuh langsung berangkat gitu. Kami tuh juga bawa nasi dari rumah ya teman-teman, dan kami tuh masaknya itu malam-malam gitu, satu malam sebelum kami berangkat gitu ya. Jadi udah masak gitu di rumah kakak ipar aku, cuman aku nggak ada bikin konten di situ sih karena masaknya cuman bentar doang, karena udah dibantuin juga sama mamanya kakak ipar aku gitu. Kalau mau pergi-pergi gitu tuh ya beneran memang kayak berasa riweuh gitu sih teman-teman. Apalagi aku dengan punya 2 bocil gitu ya. Tapi beneran aku juga excited banget gitu ya, pengen ngantarin ke keponakan aku gitu. Pokoknya seneng banget gitu ya teman-teman, udah ngantarin keponakan gitu ya. Rasanya udah agak sedikit lega walaupun agak sedikit rindu gitu ya. Karena memang kami tuh ya sama ponakan-ponakan itu yang lumayan pada akrab-akrab gitu, lumayan pada deket-deket banget gitulah teman-teman. Jadi kalau pas ponakan pergi tuh rasanya udah kayak anak sendiri gitu yang pergi, jadi kayak bener-bener mellow gitu ya. Tapi ya kita harus kuat gitu ya agar anak-anak juga di sana kuat.
Oke deh teman-teman, aku rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk videoku kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di videoku bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa memotivasi kalian juga. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.